Di sini saya akan mengajarkan bagaimana penggunaan Zoom dan cara mendownload mulai dari awal hingga akhir, dan semua akan saya rangkum dalam satu video ini. Langkah pertama adalah kita akan mendownload Zoom dan menginstalnya. Caranya adalah masuk di Google Chrome ataupun Mozilla Browser. Bisa salah satunya, lalu masuk ke jendela Google. Nah, setelah masuk di jendela Google, klik tulis Zoom download, lalu enter. Nah, di sini akan muncul situs resminya untuk mendownload yang zoom.us. Jadi kita klik yang ini. Nah, setelah masuk ke dalam ruang untuk mendownloadnya, ada dua pilihan. Yang pertama Zoom Client for Meeting and Zoom Plugin for Microsoft Outlook. Yang biasa dipakai oleh mahasiswa atau orang-orang yang kerja sekarang itu, yang dipakai adalah yang Zoom Client for Meeting. Jadi kita download yang di atas. Caranya adalah tinggal klik download. Nah, akan otomatis muncul seperti ini, atau tidak dia akan muncul di sebelah kiri bawah. Kita tekan start download. Nah, jika sudah selesai mendownload begini, kita open folder maupun open langsung bisa juga. Kita klik open, akan muncul instalannya otomatis dan dia akan menginstal sendiri. Dan tanpa basa-basi, kita tidak perlu tunggu lagi instalnya bagaimana atau apa. Dia otomatis langsung begini, langsung muncul ini kalau udah selesai. Jadi dia menginstalnya otomatis. Nah, ini adalah lembar kerja Zoom. Yang kita harus bikin adalah, jika kita sebagai pemateri, kita akan memasuki Zoom dengan cara login dulu. Jadi nggak bisa langsung join a meeting, karena join a meeting itu adalah untuk peserta. Nah, caranya adalah kita tekan sign in. Nah, di sini akan disuruh email dan your password. Nah, karena Bapak Ibu guru belum mempunyai akun, di sini kita akan menggunakan Google. Kita klik Google maupun Facebook bisa juga. Jadi salah satunya bisa. Di sini saya akan menggunakan Google. Kita klik Google. Lalu pilih salah satu akun yang ada, yang dipunya oleh Bapak Ibu guru. Kalau saya di sini ada 3 akun, jadi saya pakai salah satunya aja. Saya pakai yang akun pribadi saya. Kita klik pada bagian akun Gmail. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini di bagian atas layar di Google Chrome. Kita klik Open Zoom Meetings. Jangan di-cancel ya. Open Zoom Meetings maupun Launch Zoom. Jadi dua-duanya bisa. Kalau nggak ada muncul ini, bisa gunakan yang ini di bawah. Tekan Open Zoom Meeting. Dia akan otomatis membuka. Kita tutup dulu lembar kerja Google Chrome. Nah, ini sudah muncul. Layar Zoom. Dan aplikasi Zoom itu bisa kita lihat di taskbar, sudah ada di bagian bawah maupun di lembar kerja. Pokoknya di lembar kerja ini, di layar ini nanti akan muncul logo Zoom. Itu adalah Zoom. Tinggal klik itu untuk masuk ke dalam Zoom. Nah, kita kembali lagi ke Zoom. Nah, di sini ada dua, bisa join, bisa new meeting. Yang saya akan jelaskan di sini satu-satu. Pertama, mulai new meeting. New meeting adalah kita bisa memulai pertemuan baru dengan kita sebagai hostnya. Dan di sini kita akan membuat meeting menggunakan use my personal meeting ID. Jadi kita menggunakan meeting ID pribadi kita. Selalu aktifkan ini supaya orang dapat masuk ke meeting kita menggunakan ID yang ini. ID ini, yang nomor ini ID. Nah, kalau join itu untuk kita join ke rumah orang. Jadi orang lain yang bikin, kita yang join. Nah, kalau schedule itu kita bisa membentuk atau membuat jadwal yang kita mau. Jadi kapan kita mulai mau Zoom, misalnya besok,
kita namai apa, misalnya pelajaran matematika. Lalu tanggal berapa, misalnya besok kan tanggal 10, jamnya jam ya kira-kira jam 8 lah mungkin bisa. Durasinya di sini kita atur 30 menit aja atau paling lama 45 menit lah. Karena ini kan gratis, atau 30 menit bisa. Lalu waktunya itu Singapura aja karena ini waktunya sama dengan di Indonesia dan nggak perlu lagi diatur. Dan videonya itu hostnya ya, sebagai host kita kasih on, dan partisipan itu off aja kok. Kalau mau dikasih on bisa, jadi nanti kalau partisipannya masuk dia akan langsung on kameranya. Nah di sini nggak perlu lagi di setting, lalu save dan schedule-nya sudah terbuat. Nah yang untuk share screen itu adalah untuk men-share screen kita atau yang akan kita presentasikan ke peserta. Tapi cara yang paling gampang untuk Bapak Ibu guru pakai adalah new meeting aja. Jadi new meeting saja, lalu kita klik new meeting. Nah ini akan otomatis langsung masuk ke dalam meeting. Nah nanti kalau udah masuk meeting begini, nanti ada dua pilihan nih, ada join with computer audio dan test speaker dan mikrofon. Nggak perlu klik ini. Pertama kita harus lakukan adalah centang dulu ini, automatically join audio by computer when joining a waiting. Jadi akan otomatis audionya masuk kalau komputer kita masuk ke sebuah pertemuan atau kita membuat pertemuan. Jadi nggak akan muncul lagi nih. Nah nanti kita klik ini, lalu join with computer audio. Nah ini sudah muncul. Di sebelah kiri ini adalah mic kita, dan ini adalah video kita. Karena saya belum menggunakan webcam, jadi gambar saya belum kelihatan. Nah webcam ini stop video ini untuk men-stop video kita. Ini adalah posisi video kita lagi stop, dan mute ini untuk mematikan mic kita sendiri. Nah jika dimatikan begini maka audio tidak akan masuk ke dalam layar kerja atau tampilan orang lain, cuman gambar kita aja. Nah berikutnya security ini adalah keamanan untuk pertemuan kita. Di dalam security ini kita bisa menentukan misalnya log meeting. Jadi saat di log meeting, saat dikasih begini akan muncul you have logged into meeting, no one else can join. Jadi nggak akan ada lagi orang yang bisa join selain yang sudah ada di dalam tadi yang sudah join. Terus kalau kita buka ini berarti orang lain masih bisa, tapi karena ini enable waiting room berarti orang lain harus menunggu di room dulu sebelum kita terima. Jadi kita kalau orang lain mau masuk kita harus terima dulu. Nah kalau allow participant to ini adalah dia bisa chat, bisa ganti nama, dan bisa unmute dirinya sendiri. Share screen ini tidak dicentang, berarti dia tidak bisa men-share screen atau menampilkan layar peserta jika tidak diizinkan oleh host. Nah, partisipan ini adalah untuk melihat peserta siapa-siapa saja yang di dalam. Nah, karena saya sendiri, jadi saya hanya sendiri di sini. Ini adalah tampilan. Jadi kalau ada yang lain, dia akan tampil ke bawah sepanjang ini bersiapa-siapa yang ikut di dalam ini. Nah, saat Bapak Ibu guru mengajar kan biasanya peserta itu nggak mematikan mic-nya, dan pada akhirnya ribut dan mengakibatkan siswa lain terganggu. Cara untuk mematikan seluruhnya peserta lain adalah kita akan mematikan dengan cara tekan partisipan, lalu tekan mute all, dan akan muncul ini perizinan ini. Kita tekan yes, dan otomatis semua yang ikut di sini atau yang berpartisipasi itu akan mic-nya akan mati dan dia tidak bisa berbicara lagi atau suaranya nggak bisa masuk.
dan dia akan bisa masuk kalau dia mengaktifkan ulang mic yang ada di sisi pojok kiri ini. Nah, yang berikutnya adalah chat. Di chat ini orang bisa menchat ke dalam peserta. Jadi di sini bisa ditaruh untuk absen, misalnya contohnya nama saya. Nah, di sini akan muncul di bagian chat. Jadi chat ini bisa disimpan. Cara menyimpannya adalah tekan more, lalu save chat. Nah, nanti ini akan muncul chat saved. Kalau mau lihat, show in folder. Dia akan otomatis dibawa ke dalam meeting chat. Di dalam ini bisa melihat siapa-siapa saja yang chat di selama meeting. Nah, yang berikutnya adalah share screen. Share screen ini adalah untuk melihatkan materi yang ada di komputer. Apa saja yang mau pelajari, misalnya PowerPoint, misalnya mau ini presentasi ke murid, kita buka contohnya ini aja lah, PDF ini Microsoft Word. Nah, untuk men-share screen Microsoft Word ini, kita klik share screen, lalu kan nanti ada muncul banyak muncul. Nah, yang kita pilih itu adalah makalah hukum internasional yang dibuka. Maksudnya file yang dibuka, dan filenya harus dibuka sebelum di share. Jadi dibuka dulu yang file ini, baru kita share di sini. Jangan screen ya, karena kalau screen itu semua aktivitas yang di screen akan masuk ke dalam peserta dan peserta dapat melihat. Nah, kalau makalah hanya itu aja yang masuk. Jadi hanya Microsoft Word saja yang masuk, dan kita tekan share. Kalau ada video di dalamnya, jangan lupa tekan ini. Share computer sound. Jadi komputernya suara komputer bisa tershare juga. Jadi apa yang video di dalam ini bisa tershare. Karena saya di sini nggak ada video, jadi saya matikan aja lalu share. Nah, ini kalau setelah share nanti tampilannya akan begini. You are screen sharing. Berarti sudah sharing. Jadi tinggal mengajar aja. Tinggal buka, kasih lihat. Ini tampilan yang ada di peserta. Jadi ini tampilannya ada peserta, dan di sebelah sini itu adalah gambar-gambar yang bisa dikasih pindah-pindah. Gambar peserta nanti akan muncul banyak di sini. Jadi kita bisa lihat peserta-pesertanya sambil mengajar. Nah, untuk jika sudah selesai, nanti akan ada di bagian atas di sini stop share. Stop. Lalu kita tekan stop dan share-nya akan stop. Kita kembali lagi ke layar kerja biasa atau face to face dengan orang lain. Gitu caranya. Nah, yang berikutnya adalah record. Record adalah untuk merecord seluruh kegiatan selama berada di Zoom. Yang pertama adalah kita akan memperlihatkan contohnya. Jadi record, tekan record. Nah, record ini kalau ditekan otomatis akan merecord. Dan selama pelajaran ini akan terrecord dengan full sampai selesai. Kalau tidak ingin sampai selesai, ingin setengahnya aja, matikan aja dengan ini di bagian atas, terus ada stop recording. Nah, stop recording. Setelah stop recording akan muncul the recorded file will be converted to MP4 when the meeting ends. Berarti filenya atau yang kita record tadi akan berubah jadi MP4 kalau sudah selesai meetingnya. Jadi video yang tadi nggak langsung tersave, jadi setelah meeting baru bisa dikasih lihat. Nah, untuk peserta, cara joinnya adalah untuk melihat ID kita saat sudah mulai meeting ini. Kita tekan bagian sisi kiri yang tanda I ini, akan muncul semua di sini infonya, meeting ID. Jadi meeting ID di sini, hostnya kita sebagai host dan kodenya ini 887. Nah, kalau ingin gampangnya kita bisa mengcopy link, tapi karena kita di sini tidak menggunakan HP, jadi kita hanya menggunakan laptop, jadi kita langsung ketik aja di dalam grup WA yang ingin di-share itu, atau grup WA murid. Kita share ini meeting ID-nya dengan passwordnya. Contohnya ID-nya di sini adalah 613
826 2026. Nah, nanti kita peserta akan memasukkan ini, lalu dia akan join. Dan saat join akan disuruh memasukkan password. Nah, memasukkan password ya passwordnya itu ini 881 307. Nah, ini saya akan kasih contoh. Saya akan join dari HP saya. Kita tunggu. Ini ada muncul satu yang mau masuk. Karena kita mengaktifkan security-nya yang enable waiting room, kita harus menadmin peserta. Jadi di sini untuk memfilter peserta siapa saja yang masuk. Kalau memang tidak takut untuk dimasuki siapa saja, ya matikan aja langsung supaya bisa dimasukin sama peserta dengan gampang, nggak perlu lagi di admit. Jadi kita admit. Nah, setelah di admit, ini akan muncul peserta yang join, dan ini adalah punya kita. Dan untuk misalnya nanti pesertanya banyak, cara untuk melihat keseluruhannya adalah kita klik di bagian atas kanan yang tanda kotak ini. Kita klik gallery view. Nah, akan muncul nanti begini. Karena ini cuma 2 ya, akhirnya kiri kanan juga. Nah, kalau banyak dia nanti kotak-kotak kecil begini di sepanjang ini. Dan jangan lupa kalau kita ingin menyelesaikan meeting ini, nanti di bagian bawah kanan akan ada tertulis end. Nah, setelah tekan end, jangan tekan leave meeting. Kalau leave meeting berarti hanya Anda yang meninggalkan meeting ini dan orang lain masih terbuka di meeting ini. Jadi kalau untuk menyelesaikan seluruh meeting, jadi nggak ada lagi meeting yang lain, nggak ada lagi orang lain, dan semua orang lain keluar, peserta keluar, tekan end meeting for all. Sudah, ini sudah selesai. Nah, video akan terbuka otomatis yang tadi terconvert, record. Nah, begitu. Jadi dia terconvert otomatis ke sini yang video tadi di record. Dan ini sudah tidak ada lagi aktivitas join di dalamnya atau aktivitas pertemuan. Jadi sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan stay safe.